Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap individu atau kelompok. Proses ini dapat bersifat tatap muka dan melibatkan hubungan timbal balik antara konselor dan konselir. Adapun dengan tujuan dari bimbingan konseling ini, yang pertama yaitu untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan posisi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu membantu individu mengenali dan mengantisipasi masalah yang mungkin timbul serta mencegah munculnya masalah tersebut. Yang ketiga yaitu membantu membuat keputusan yang realistis dan bertanggung jawab. Contohnya seperti dalam memilih jurusan pekerjaan ataupun menyelesaikan konflik. Ini dari pengalaman studi kasus di MA, yaitu adalah seorang anak yang bernama Panji, kelas 10. Siswa ini memiliki terlihat ada penurunan dalam motivasi belajar, terutama dalam materi bahasa Arab, dan beberapa minggu terakhir ini dia cukup agak malas gitu loh, agak kurang bersemangat dalam belajar masuk kelas. Contohnya ketika saya mengajar, dia terkadang tidur atau tidak mendengarkan gitu tapi lebih sering dia tertidur gitu. Jarang mengumpulkan tugas. Lalu pengambilan hasil dari pertanyaan dan observasi kepada Panji bahwasanya saat di rumah Panji ini sering bermain game yang mana dampaknya sering tertunda tugas-tugasnya. Dan kemudian ketika di kelas, ketika pembahasan tugas bersama-sama, Panji terlihat masih belum mengerjakan tugasnya. Selanjutnya, tindakan. Apa tindakan yang kita ambil terhadap siswa yang bernama Panji ini? Berikut beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama adalah identifikasi penyebab, yaitu kita harus menggali apa penyebabnya, kenapa kok bisa dia melakukan seperti ini, kenapa dia bisa melakukan tindakan di kelas yang tidak ingin kita harapkan, seperti contohnya tidur itu, atau bisa alfa tidak masuk kelas. Nah, kita itu perlu menggali penyebabnya itu kenapa. Lalu selanjutnya pendekatan personal. Selanjutnya yang perlu dilakukan dalam mengatasi kasus yang dihadapi oleh seorang siswa, yaitu dengan melakukan pendekatan personal, yang artinya dengan diajak memberikan komunikasi secara pribadi. Maksudnya kita harus berkomunikasi dengan lawan bicara. Sama Panji itu kita berbicara tatap muka, kemudian menanyakan penyebabnya kenapa secara baik-baik. Dan selanjutnya melibatkan konselor. Seperti pembahasan kita, yaitu bimbingan konseling. Jadi kita perlu melibatkan